Halo Sobat Film Instan, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan bahas film pengisahkan tentang seorang produser film dokumenter yang jatuh cinta dengan seorang novelis. Tapi hubungan mereka tak berjalan baik karena terlibat cinta segi empat. Gimana kisahnya? Gak usah banyak omong-omong, langsung gas kita putar filmnya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Andre. Andre merupakan seorang produser film yang saat ini sedang mengerjakan film dokumenter. Agar dapat menyelesaikan film tersebut, Andre diharuskan untuk bertemu salah satu produser senior yang bernama Bats Alipato, yang kini tinggal di sebuah perusahaan. Sebelum bertemu Bats, Andre mencari penginapan terlebih dahulu, hingga akhirnya dia menemukan penginapan sederhana yang dikelola oleh seorang wanita parubaya bernama Nana. Di hari pertamanya di penginapan tersebut, Andre bertemu dengan 3 orang asing yang ternyata juga merupakan seniman. Diketahui salah satu dari mereka yang bernama Ingrid, yang juga merupakan seorang produser sekaligus direktur. Karena merasa lelah, Andre segera pergi ke kamarnya untuk beristirahat, sekaligus membereskan barang-barangnya. Tapi tak lama kemudian Ingrid tiba-tiba datang dan bertamu ke kamar Andre. Mengira Ingrid hanya berbahasa basi, awalnya Andre menyuruh Ingrid untuk pergi dan memintanya untuk kembali di esok hari saja, karena dia sangat lelah dan ingin beristirahat. Tapi Ingrid pun memaksa masuk ke kamar Andre, dan di sana dia mengatakan kalau dia tak bisa tidur dan membutuhkan teman untuk tidur. Andre yang paham isi pikiran Ingrid pun menolak mentah-mentah permintaan itu. Tapi Ingrid tetap berusaha menggoda Andre dan langsung menyodorkan buah melon bulatnya kepada Andre. Andre yang pria normal pun akhirnya tak dapat menahan semua itu, dan akhirnya mereka bercocok tanam. Keesokan harinya Andre segera menemui Bud di rumahnya dan meminta Bud bersedia mengisi film dokumenter proyeknya. Tapi rupanya Bud bukan seorang pria yang ramah. Merasa diganggu, dia meminta Andre untuk segera pergi dari tempat tersebut. Saat Andre keluar dari sana, tiba-tiba dia tak sengaja menabrak wanita cantik bernama Lyra yang membuat kertas-kertas milik Lyra berterbangan. Setelah membereskan kekacauan itu, keduanya pun akhirnya berpisah. Ternyata Lyra merupakan keponakan dari Bud. Lyra bertanya mengapa pria itu bisa sampai di sana. Bud pun menjawab kalau dia hanya seorang seniman yang ingin membuat film dokumenter. Setelah mengetahui tujuan pria tersebut, Lyra segera pergi dari sana dan kembali bertemu dengan Andre di jalan. Melihat Andre keluar dari rumah pamannya dengan tangan kosong, Lyra pun meminta maaf dan mengatakan Andre datang di waktu yang tidak tepat. Tak lama kemudian keduanya pun berkenalan satu sama lain. Ternyata Lyra merupakan seorang penulis yang telah menulis novel terkenal. Saat ini dia sedang menulis novel terbarunya dan akan segera selesai dalam waktu dekat. Setelah menghabiskan waktu sepanjang hari, akhirnya keduanya pun semakin akrab dan menunjukkan ketertarikan satu sama lain. Lyra meminta Andre untuk datang ke acara perkumpulan mereka, dan dia berjanji akan membujuk Bud agar mau menerima proyek pembuatan film dokumenter tersebut. Setelah itu Andre kembali lagi ke tempat Bud dan lihat Bud yang sedang kumpul dengan para seniman lain. Sebelum menyetujui tawaran film dokumenter itu, Bud meminta Andre untuk menciptakan karya secara spontan. Karena tak punya persiapan, Andre hanya menulis puisi, kemudian membacakannya di depan semua orang. Setelah acara berakhir, Andre membantu Lyra membereskan semuanya. Tapi pada saat berada di dapur, Andre rupanya tertarik melihat akan kecantikan dan keindahan tubuh Lyra. Tanpa Fafifu was-was, Andre pun kemudian langsung nyasar Lyra, dan kegiatan bercocok tanam pun akhirnya dilakukan mereka berdua. Keesokan harinya Lyra menemui Andre di penginapan untuk memberitahunya kalau paman Bud telah menyetujui tawaran pembuatan film dokumenter tersebut. Dia meminta Andre untuk datang di saat itu juga dengan membawa kameranya. Tak selang berapa lama, Andre pun segera mengambil kamera dan pergi menemui paman Bud. Sebelum bertemu dengan paman Bud, Andre terlebih dahulu menemui seorang pelukis bernama Petra. Sama seperti tujuannya menemui Bud, kedatangan Andre ke sana adalah untuk mewawancari wanita tersebut. Tapi tanpa diduga, Petra malah menggoda Andre, karena ternyata dia sudah lama menjanda. Apa sangka, pada saat kegiatan bercocok tanam itu berlangsung, Lyra melihat mereka berdua. Singkat cerita, pada akhirnya Andre menemui paman Bud dan merekam semua yang mereka lakukan. Malam harinya Andre pun menemui Lyra dan mencoba untuk menjelaskan
kalau apa yang terjadi tak seperti apa yang dia lihat. Namun Ira sudah terlanjur kecewa dan tak mau menerima alasan apapun. Akhirnya Andre pun pulang ke penginapan dengan rasa bersalah dan beremung di teras rumah. Melihat Andre yang sedang kebingungan, Nana mencoba mendekatinya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tanpa diberitahu pun Nana sudah tahu kalau apa yang terjadi tidak jauh dari urusan asmara. Setelah itu Andre pun kembali ke kamarnya. Tapi tak lama kemudian Ingrid tiba-tiba datang. Dia kembali menggoda Andre. Andre yang lagi-lagi tak tahan dengan godaan Ingrid, akhirnya meladeni wanita muda sebelah kamar kosnya itu. Dan kegiatan bercocok tanam pun kembali terjadi lagi. Keesokan harinya Ar datang menemui Andre dan meminta Andre untuk memperbaiki hubungannya dengan Lira. Andre baru tahu kalau Lira sangat mencintai Andre bahkan lebih dari apapun. Paman Bet juga mengatakan hal yang sama. Setelah kedua orang tua Lira meninggal, Lira sebenarnya sudah tak punya gairah hidup. Namun harus bertahan untuk menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Mendengar hal itu, Andre pun langsung merasa bersalah dan segera mencari kemanapun Lira pergi. Namun sayang dia tak menemukan Lira. Ketika dia pulang ke penginapan, siapa sangka Lira sudah berada di sana dan sedang mengobrol dengan Nana. Kemudian Nana pun pergi meninggalkan mereka berdua dan membiarkan mereka mengobrol. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya keduanya pun sepakat untuk memperbaiki hubungan mereka. Sejak saat itu Andre dan Lira makin sering menghabiskan waktu bersama. Mulai dari berjalan-jalan mengelilingi desa, hingga menonton film dokumenter yang sudah Andre selesaikan. Tak jarang pada saat menonton film, keduanya malah sembari bercocok tanam dengan nikmatnya. Rupanya kedekatan Andre dan Lira membuat Ingrid menjadi cemburu. Dia mempertanyakan perasaan Andre sebenarnya. Lalu Andre menegaskan kalau dia sama sekali tak menyukai Ingrid. Keesokan harinya Lira mengajak Andre camping di pinggir tebing. Lira mengatakan disinilah dia berencana untuk mengakhiri hidupnya. Tapi berkat Andre, Lira pun memutuskan untuk mengurungkan niatnya itu. Setelah mengobrol tak lama kemudian keduanya pun kembali bermesraan. Dan seperti biasa, mereka pun kembali bercocok tanam di atas tebing itu. Malam harinya Andre dan Lira pergi ke festival senyuman. Tapi sampai di sana tiba-tiba Petra datang dan mempermalukan Andre. Dia menganggap Andre adalah seorang senyuman murahan. Karena gak tahan dipermalukan, Andre dan Lira pun pergi dari sana. Tapi tak lama kemudian Ingrid datang dan membawa masalah baru. Ingrid tak mau melepaskan Andre dan mencoba mencium pria tersebut. Ingrid bahkan mengatakan kalau dia sudah tidur dengan Andre selama beberapa kali. Mendengar itu membuat Lira sangat-sangat kecewa. Di malam itu juga Andre yang sudah tak bisa membela dirinya, hanya bisa kembali ke kamar dengan perasaan yang sangat bersalah. Sampai di sana dia melihat film dokumenternya telah dirusak oleh Ingrid. Beberapa hari setelahnya Andre menyadari kalau dia tak mendengar kabar dari Lira. Tak mengira kenapa-napa, Andre pun segera pergi mencari wanita itu. Dia mencoba menemui Paman Bet. Tapi Paman Bet tak juga tahu Lira pergi kemana. Akhirnya Andre yang ternyata dengan lokasi camping beberapa waktu lalu, dia segera pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana Andre seolah-olah merasa Lira mengucapkan kalimat perpisahan. Tak lama kemudian Lira pun menghilang dari pandangannya. Andre pun tak tahu apakah Lira mengakhiri hidupnya di sana atau Lira pergi menjauh dari dirinya. Dan hal tersebut membuat Andre merasakan penyesalan seumur hidup. Tamat. Ya, film yang sangat membagongkan, asli Mimin pun pusing lihat film ini. Ya yang penting ada adegan adu mekaniknya lah ya. Film pergelian tapi dengan sentuhan misteri-misteri gitu lah ya. Kalau bahas film-film kayak gini lagi gimana ya kira-kira? Tinggalin di komen ya.